Shuang menghadap pemimpin istana. Kak Dong, ceweknya cantik banget. Pemimpin istana, dia adalah Adik seperjuanganku, Jendong. Katakan, ada perlu APA mencariku? 4 dewa utama dari negeri asing, bersekutu menyerang perbatasan. Mohon dewa perang bertindak. Lindungi tanah air kita. Dacia. Tak kusangka, baru 3 tahun aku pensiun. 4 dewa jahat itu sudah mulai gatal-gatal. Aku juga sudah lama tidak bergerak. Ayo kita melanggarkan tulang mereka. Kak Dong keren banget. Akiang, tunggu aku pulang, kubawakan makanan enak. Istana Dewa Perang, ikut aku bertempur. Sayang. Aku juga akan cari makanan enak buat Kak Dong. Mau beli apa? Bos, ini semua uang yang kumiliki. Bisa kasih aku satu? Uang ini juga tidak bisa dipakai. Ini kain game, bukan uang. Sudahlah. Ini, ambil satu, gratis. Hah, terima kasih, bos. Ambil saja, ambil. Kak Dong benar, di dunia ini masih banyak orang baik. Ini uangnya. Jangan kasih aku, jangan. Terima kasih, bos yang baik. Pejuku. Maaf, Kak, biar aku bersihkan. Kau sudah mau mati? Manisan buah, manisan buah. Berani-beraninya kau sentuh cewek gue. Mau makan tanghulu lagi? Bahahaha. Ah, gue pikir si bodoh ini, kenapa diam aja lama banget? Haha, Lisau, jangan-jangan 2 hari ini mainnya terlalu keras sampai lemes? Coba deh isi termosmu dengan goji berry. Wahaha, omong kosong. Gue sama sekali nggak lemes. Tunggu aja, biar gue tunjukin kemampuan gue yang sebenarnya. Aku. Mati. Dua perang kita sudah tiada. Kekuatan pemimpin kuil Dewa Perang Daxia Sudah melampaui tingkat dewa. Mulai hari ini, takkan ada yang berani mengusik kita lagi. Wailea Daxia. Kami bersedia tunduk pada Daxia. Terima kasih, pemimpin kuil, telah melindungi wilayah Dacia kita. Keempat dewa jahat sudah ditumpas. Selanjutnya, aku akan kembali menjalani hidupku, yang bebas dan tenang. Oh iya. Siapkan juga makanan dan minuman enak buat aku. Aku mau makan enak bareng saudara baikku. Akiang, lihat nih apa yang kubawa buat kamu. Chiang, Akiang, kamu kenapa? Siapa yang memukulmu sampai begini? Kang Dong. Tanghulu. Hancur. Chiang, Aku tidak berguna, aku tidak bisa. Jaga baik-baik Tanghulu. Kang Dong. Aku lapar. Aku mau makan mantou. Chiang. Chiang. Chu Huang, aku mau kamu cari tahu dalam 10 menit. Siapa yang membunuh Chiang? Aku mau mereka bayar dengan darah. Pemimpin istana, ada situasi. Apa-apaan ini? Dasar bocah, nyawanya kuat juga ya. Mau Tanghulu ya? Ambil kembali. Kalau sudah diambil, aku belikan yang baru. Ayo, ayo, ayo. Hahaha.
dan ini ditemukan dari tubuh Akyang. Ini adalah token keluarga Yumen. Ada kabar bahwa kepala keluarga Yumen belasan tahun lalu melahirkan anak yang cacat kaki sejak lahir. Belum genap 10 tahun sudah diusir dari keluarga Yumen. Menurutmu dia adalah anak itu? Benar. Ada satu hal lagi, laporan otopsi Akyang juga sudah keluar. Menurut identifikasi dokter forensik, selain banyak luka di tubuh Akyang, juga kehilangan satu ginjal. Ku dengar kepala keluarga Yumen menderita penyakit ginjal. Semenjak itu mengundurkan diri sementara, kemudian sembuh secara ajaib. Aku curiga ginjal yang dia gunakan adalah Jean-Jacques Akyang. Siapkan mobil. Pemimpin istana, Anda mau kemana? Keluarga Yumen. Pemimpin istana, Anda yakin benar-benar mau pergi ke keluarga Yumen? Keluarga Yumen telah diwariskan selama ribuan tahun. Merupakan warisan budaya Sia. Keluarga tersembunyi dengan kekayaan paling besar. Dan orang penting itu adalah guru Anda. Sekarang dia sedang mengadakan pesta ulang tahun. Hal ini pasti akan menggemparkan seluruh Sia. Dan membawa konsekuensi yang tak terkira. Aku sudah bulat tekad. Xu Huang, siapkan untukku jubah perang dan senjata. Aku akan pergi sendiri ke Gunung Yuheng. Terima kasih atas kehadiran para tamu terhormat di pesta ulang tahun saya. Sekaligus juga pesta perpisahan saya dari dunia persilatan. Saya sudah tua, ingin melepaskan posisi kepala keluarga Yu, dan menyerahkannya pada generasi muda yang lebih berbakat. Kedepannya, saya harap kalian semua dapat memberikan dukungan kepada keluarga Yu kami. Bapak Yu terlalu merendah di seluruh Dacia ini. Siapa yang berani mengganggu keluarga Yu? Benar, keluarga Yu adalah keluarga persilatan nomor 1 di Dacia. Bapak Yu juga sepanjang hidupnya tak bercela. Bisa disebut sebagai orang suci. Bapak mengadakan pesta perpisahan. Mana mungkin kami tidak datang? Kedepannya, siapapun yang memimpin keluarga Yu, kami 6 konglomerat besar dan 4 klan besar akan memberikan dukungan penuh. Kalau begitu, saya Yu Wuzier mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ayo, mari kita habiskan gelas ini. Hari ini kita minum sampai puas. Lima tahun terbuang sia-sia. Tubuh penuh debu dunia. Awalnya ingin hidup tanpa beban. Mengakhiri sisa hidup. Tak disangka ketelan tak digakan. Membuat sahabatku tewas. Dulu aku salah. Salah karena membiarkan orang jahat berkeliaran. Membiarkan mereka merusak dunia. Kini sudah saatnya aku memperbaikinya dengan tanganku sendiri. Ketidakadilan kesel di dalam dada dapat dihapus dengan arak. Ketidakadilan besar di dunia harus dihapus dengan pedang. Chiang, hari ini, aku cenderung bersedia sekali lagi menjadi Tuan Kuil Perang untuk menuntut keadilan bagimu. Murid durhaka, Cendong, memohon guru untuk mati. Siapa orang ini berani buat keributan di pesta perpisahan? Mengaku sebagai murid pengkhianat. Jangan-jangan dia murid keluarga Yumen? Siapapun dia, berani langsung di keluarga Yumen, nasibnya cuma satu kata. Mati. Mantan murid ini mau apa? Kamu tahu ini tempat apa? Villa Yuheng. Kalau sudah tahu, cepat pergi. Keluarga Yumen adalah keluarga tersembunyi terkaya nomor 1 di Daxia. Bukan tempat buatmu bikin onar. Yu Wuxia, kamu takut mengakiku? Takut aku bocorin semua aibmu ke publik? Diam, Nama kepala keluarga Yumen. Bisa kamu sebut sembarangan? Cari mati. penjaga. Buang sampah ini keluar. Berhenti. Nona, orang ini menyesatkan dengan omongannya. Mengaku sebagai murid keluarga Yumen. Benar, dia malah mau kepala keluarga mati. Sungguh keterlaluan. Dia tidak bohong. Dia memang murid ayahku, dan juga tunanganku. Apa? Dia ternyata menantu keluarga Yumen? Nggak perlu juga nyari muka di depannya. Soalnya itu semua urusan lama. Perjanjian nikah kami udah dibatalin dari dulu. Sekarang dia cuma orang biasa-biasa aja, cuma murid buangan dari keluarga Yumen. Nona, ini sebenarnya gimana sih ceritanya? Dulu emang ada perjanjian nikah antara aku sama dia. Sayangnya, dia malas-malasan. Udah 5 tahun latihan, tapi nggak ada kemajuan sama sekali. Noda nama baik keluarga Yumen. Makanya dia diusir dari perguruan. Perjanjian nikah kami pun dibatalkan.
Chendong, hari ini adalah hari penting ayahku. Dan juga gurumu, Peroni Bereninya kau. Datang bikin onar di Villa Yuheng. Kalau bukan karena keluarga Yumen, kau udah mati kelaparan entah di mana. Denger ya. Antara kita udah nggak mungkin lagi. Lupakan saja niatmu itu. Laki-laki yang bakal kunikahi. Paling nggak haruslah seorang jenderal perang yang di atas segalanya. Sementara kau cuma seorang yang nyerah. Anak yatim yang terpuruk. Punya hak apa kau jadi suamiku? Yu Zhixin, kau pikir beneran? Aku balik ke sini karena masih nggak bisa move on darimu? Aku ini putri sulung keluarga Yumen. Calon pemimpin keluarga Yumen di masa depan. Di seluruh negeri Asia. Siapa lagi yang lebih mulia dariku? Aku nggak percaya. Ada laki-laki yang nggak tertarik padaku? Memang, di seluruh negeri Dacia, nggak bakal ketemu yang kedua, selain Nona Yu, yang statusnya lebih tinggi. Betul, bunga di puncak gunung tinggi seperti ini. You can untuck Diambil Orang Biasa. Orang harus tahu diri. Kau salah, aku datang hari ini. Hanya untuk menentut Catalan. Kirailan APA, Chendong. Masih belum bisa move on dengan kejadian dulu? Kamu sendiri yang tidak becus. Sampai diusir dari keluarga Yumen. Jangan salahkan orang lain. Dan aku adalah orang yang terlalu tinggi untukmu. Gunung yang tak bisa kau daki. Lupakan saja. Aku memang memandang rendah sampah sepertimu. Keluarga Yumen, nomor 1 di dunia. Kepala keluarga Yumen tak bercela seumur hidup. Mana mungkin menerima sampah sepertimu. Sebagai menantu, Kepala keluarga Yumen masih menjaga harga dirimu. Baru tidak mengusirmu, tapi kamu malah terus-terusan makin menjadi. Seperti kata pepatah, beri dia jari, dia mau seluruh tangan. Kamu benar-benar orangnya. Tidak tahu balas budi. Tidak tahu balas budi, atau serigala berbulu domba, terserah. Hari ini, aku hanya menuntut keadilan. Guruku yang baik, giok ini, apa kau mengenalinya? Bukankah ini giok yang hanya dimiliki oleh kerabat darah langsung keluarga Yumen? Kenapa ada di tangannya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sudah sampai segini, kau masih mau mengelak? Ah dong. Melihat kondisimu sekarang, sebagai gurumu, aku sangat sedih. Ini salahku, tidak bisa mendidikmu dengan baik. kepala keluarga Yumen, benar-benar orang yang sangat baik hati. Kalau aku punya murid durhaka seperti ini, sudah pasti kuhabisi. Kakak, simpan wajah munafikmu itu. Kau tidak berani mengaku, akan kukatakan untukmu. Pemilik giok ini, mati menjenaskan di jalanan dalam hidung hila, dan dia adalah putra kandungmu. Apa? Apa? Ini ternyata jadi token khusus keluarga Yumen. Tidak mungkin. Aku tidak pernah dengar. Kepala keluarga Yu punya anak laki-laki. Apa yang sebenarnya terjadi? Chendong, kamu gila ya? Cuma bawa selembar jade token palsu. Peroni Bereninya menyudah ayahku. Semua orang tahu. Aku satu-satunya anak perempuannya. Tipu maslahatmu terlalu hina. Benar, omong kosong tanpa bukti. Membawa J token yang belum tentu asli. Lalu ingin menodai nama baik kepala keluarga Yu. Kamu pikir kami anak kecil, yang mudah dibohongi? Hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian putramu sendiri. Diusir dari rumah sebelum umur 10 tahun. Menggelandang setengah hidup dan mati mengenaskan di jalanan. Dan kamu masih tenang-tenang saja mengadakan pesta ulang tahun. Apakah kamu masih manusia? Kamu bukan ayah yang layak. Yu Wuxia, jawab aku. Keterlaluan. Berani-beraninya mengacau pesta ulang tahun kepala keluarga Yu. Kamu tidak mau hidup lagi? Yu Wuxia, apakah kamu memaksaku untuk bertindak? Langsung. Dengan dukungan 6 konglomerat. Siapa berani menyentuh kepala keluarga Yu? 6 konglomerat? Wah, sombong sekali. Long Sihai datang memberi selamat kepada Tuan Yu. Long Sihai, kamu gila. Hari ini pesta ulang tahun kepala keluarga Yu. Untuk apa kamu menyebar uang kertas sembahyang di sini? Aku, Long Sihai, hari ini, atas nama Bang Sihai, akan mendukung Tuan Chen sepenuhnya. Kamu, orang terkaya di negara ini. Ternyata mendukung seorang pengkhianat? Long Sehai, kamu kan orang terkaya di Daxia. Bisa-bisanya merendahkan diri. Demi orang tak dikenal. Kalau dia orang tak berarti, mungkin semua yang hadir di sini tidak layak disebut manusia. Long Sihai, mulutmu besar sekali.
Meski 6 konglomerat kami tak sebanding denganmu, tapi kalau kami bersatu, belum tentu kamu bisa menghancurkan kami dalam 1 hari. Kepala keluarga Yu hidup tanpa celah. Kamu melawannya. Bank Sehemu. Sudah sampai di ujung jalan. Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau hati sudah busuk, takutnya sudah tak bisa ditolong. Kamu berani sekali. Berani bilang hati kepala keluarga Yu busuk. Cendong, sudah 10 tahun tidak bertemu. Kamu lumayan juga sekarang. Bisa sampai dekat dengan orang terkaya Daxia. Meski aku tak tahu kamu kasih racun apa. Tapi di hadapan keluarga Yumen, itu cuma seperti semut menggoncang pohon. Long Sihai, aku tanya sekali lagi, kamu sungguh mau bermusuhan dengan keluarga Yumen? Tak disangka Nona Yu masih muda. Sudah tuli. Penyakit ini harus diobati. Baik, nanti meski kamu berlutut memohon padaku, aku tak akan kasihan pada kalian. Jenderal Changlong tiba. Siapa yang berani-beraninya berbuat onar di keluarga Yumen? Bukannya itu Jenderal Naga Biru, salah satu dari 3 dewa perang Agung Xia. Dia saja datang. Memang pantas dengan keluarga Yumen. Gengsinya besar sekali. 3 dewa perang itu adalah yang terkuat di puncak dunia manusia. Bisa menandingi ribuan pasukan. Jenderal Naga Biru. Konon katanya dia calon kuat, penerus tahta dewa perang, yang bisa menyainginya, hanya Jenderal Phoenix Merah. Naga Biru memberi hormat kepada kepala keluarga Yumen. Biar aku lihat, siapa yang berani macam-macam di sini, mengganggu calon mertuaku. Kok baru datang sih? Ada hal di perjalanan, jadi tertunda. Hari ini adalah hari bahagia, calon mertuaku. Aku pasti datang, Jenderal Naga Biru dan Putri Sulung Yumen. Jangan-jangan Memanfaatkan pesta perpisahan ayahku. Aku juga ingin umumkan sebuah kabar. Aku dan Jenderal Naga Biru sudah bertunangan. Di masa depan, keluarga Yumen akan mendukung penuh Jenderal Naga Biru untuk meraih tahta Dewa Perang. Aku tahu kau sampah tak berguna ini, berani-beraninya mendekati Zixin. Mimpi. Hari ini adalah pesta ulang tahun, tidak pantas ada pertumpahan darah. Aku kasih kau kesempatan untuk hidup. Sujud ke calon mertuaku, lakukan 1000 kali sujud untuk minta maaf. Aku izinkan kau turun gunung hidup-hidup. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengantarmu. Bereskan aku, kamu belum pantas. Cendong, kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Jangan kira dengan mendekati orang terkaya di Daxia, kamu bisa berbuat semaumu. Di atas langit masih ada langit. Mungkin di mata orang rendahan sepertimu, kekayaan adalah segalanya. Tapi ku beritahu kamu, kekuatanlah yang segalanya. Dewa perang murka, banjir darah. Kalau nyawa sudah hilang, apa artinya kekayaan triliunan? Hanyalah deretan angka belaka. Kalian berdua benar-benar tidak takut mati? Aku beri kalian kesempatan sekali lagi. Mengingat kalian hanya kaki tangan. Asalkan kalian menyerahkan kekayaan miliaran dan keluar dari Villa Yuheng. Kejadian hari ini, keluarga Yumen bisa menganggap tidak pernah terjadi. Yang kutakutkan bukan mati. Yang kutakutkan adalah nasib kalian tidak cukup kuat. Untuk menahan amarah, Tuan Shin kami. Baik, baik, baik. Aku tidak suka bertele-tele. Kalian ingin mati, ku kabulkan. Dewi Perang Cifeng juga datang. Astaga, 2 dari 3 dewa perang sudah datang. Hari ini akan ada masalah besar. Yuan, kamu gila. Demi seorang murid pembangkang, kamu berani melawanku. Selama aku di sini, siapa berani menyentuhnya? Chuong membri or mapada tuan kuil de wapo. Apa? Dia Tuan Kiel Dua Perang? Tidak mungkin. Dia cuma orang biasa. Bagaimana mungkin dia pemimpin kuil perang? Benar. Konon, pemimpin kuil perang itu sangat misterius. Sudah lama menghilang dari dunia persilatan. Bagaimana mungkin? Dia adalah murid buangan dari klan Yumen? Dulu, saat melatih diri di klan Yumen, pemimpin itu memilih untuk menyembunyikan kemampuannya dan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Sayangnya, klan Yumen tidak bisa melihat bakatnya. Mereka menganggapnya orang biasa. Diusir dari klan, barulah dia dianggap sampah. Itu hanya omonganmu saja, bahkan jika dia pemimpin kuil perang. Lalu apa? Jangan lupa, sesepuh besar klan Yumen kami adalah pemimpin kuil perang sebelumnya. Selama dia masih ada, klan Yumen kami akan tetap berdiri kokoh. Tunggu saja sampai sesepuh besar keluar. Bersiaplah untuk mati. Selama aku di sini, siapa yang berani sentuh dia? Orang terkaya di Daxia. Ditambah dengan Dewi Perang Ciuang. Kombinasi seperti ini, siapa di dunia yang bisa melawan? Apakah klan Yumen benar-benar akan berubah? Selama aku masih ada, langit klan Yumen tidak akan runtuh.
sesepuh besar klan Yumen. Mantan pemimpin kuil perang. Dia ternyata masih hidup. Kemungkinan besar dia sudah mencapai tingkat dewa. Changlong Zanshen pun pernah mendapat bimbingannya. Paman, Anda datang. Ada yang berani menantangku. Wibawa Clan Yumen. Bagaimana aku tidak keluar? Dewa perang Yumen telah keluar. Bahkan jika kau pemimpin kuil perang sekarang, kau tetap akan mati penuh penyesalan. Anak muda, di usia muda, sudah memiliki kekuatan dan status seperti ini. Sungguh luar biasa. Aku menganggapmu sebagai orang berbakat. Dan ada hubungannya dengan keluarga Yumen. Begini saja, asal kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, terus mengabdi pada keluarga Yumen sebagai tuanmu, aku bisa menjamin nyawamu. Biarkan kau terus menjadi pemimpin kuil perang, memiliki kekuasaan dan status yang tertinggi dan tak tertandingi. Aku menghormatimu sebagai senior. Aku tak ingin bertarung denganmu. Jika kau mundur, aku bisa membiarkanmu hidup. Keluarga Yumen masih bisa melanjutkan keturunannya di masa depan. Tapi jika kau sama seperti mereka, bersekongkol dalam kejahatan, terus melakukan kesalahan, maka aku terpaksa harus membunuh. Wah, sepanjang hidupku, baru pertama kali aku dihina seperti ini. Jika aku tidak membunuhmu, di mana wibawa keluarga Yumen? Serahkan pedangnya. Ku siap mati. Aku yang akan hadapi. Kau mundur. Apa yang terjadi hari ini adalah akibat dari masa lalu. Karena aku yang memulai, aku yang akan mengakhirinya. Satu tebasan untuk memberimu penyesalan. Dewa tidak boleh dihina. Matilah. Kau kalah. Wah, selisihnya terlalu besar. Mantan pemimpin kuil perang langsung kalah dalam satu jurus. Kalau begitu, tingkat kekuatannya pasti melampaui tingkat dewa. Aku tidak membunuhmu karena jasamu membela negara. Tapi jika kau masih keras kepala, jangan salahkan pedangku yang tak mengenal ampun. Guru, sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Cendong, kau benar-benar sombong. Ayahku dari keluarga Yumen telah mengajarmu ilmu dan membesarkanmu. Bagaimana bisa kau berani melawan ayahku? Jika kau ingin balas dendam, boleh saja. Tapi bayar dulu hutangmu pada keluarga Yumen. Baiklah, semua tamu yang datang hari ini adalah orang-orang penting dari Daxia. Kalian adalah saksi terbaik. Aku berhutang pada keluarga Yumen. Aku akan kembalikan. Tapi hutang darah keluarga Yumen juga harus diselesaikan. Tepukan ini untuk membalas budi pengasuhanmu. Tepukan ini untuk membalas budi pengajaranmu. Pemimpin kuil. Jangan mendekat. Tepukan terakhir. Aku akan menghancurkan kultivasiku sendiri. Semua yang kupelajari di keluarga Yumen ku kembalikan padamu. Tiga tepukan untuk membalas budi. Hutangku pada keluarga Yumen telah terlunasi. Sekarang, guru yang terhormat, berikan aku penjelasan. Apakah ginjal Aqiang yang kau ambil? Bisa membuat pemimpin kuil perang serius seperti ini. Apakah kepala keluarga Yumen benar-benar melakukan kejahatan besar? Dia bilang ginjal? Aku ingat kepala keluarga Yumen. Awalnya terkena penyakit ginjal, tapi kemudian sembuh. Mangkingka. Cendong, sudah cukup keributanmu. Kau ini adalah dewa perang naga biru. Pemimpin kuil perang. Haruskah kau bertingkah di sini? Di mana harga diri kuil perang? Aku ingin dia menulis surat pengakuan dosa. Dan juga untuk saudaraku, Perpekaian Duka, untuk menebus semua perbuatannya. Kamu gila. Ayahku adalah Tuan Yumen yang terhormat. Kamu berani menyuruhnya untuk seorang idiot. Perkebang? Adong, tenang saja. Kamu minta keadilan di depan banyak orang. Baiklah, aku akan memberimu keadilan. Pemimpin istana. Apa yang kamu lakukan? Xiaodong, sudah bertahun-tahun berlalu. Sifatmu masih sama lurusnya. Dulu pernah kukatakan padamu, kamu terlalu mudah terbawa perasaan. Terlalu mudah, IBA. Jadi kamu mengaku? Aqiang adalah putra kandungmu? Benar. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Mengambil ginjalnya, meninggalkannya di jalanan menunggu mati. Dia adalah anakku. Lalu,
Apa? Seumur hidup, nama Yu Wuxia tak ternoda dan terkenal di mana-mana. Tapi malah punya anak yang cacat sejak lahir seperti ini. Ini adalah aib besar. Seorang anak yang cacat, bagaimana bisa disamakan dengan kepala keluarga? Keluarga terpandang yang hidup menyendiri seperti diriku, dia bisa memberiku ginjal untuk memperpanjang umurku. Itu adalah kehormatannya. Dia harus bangga akan hal itu. Aku yang hidup bisa memimpin keluarga Yumen menuju puncak kejayaan yang lebih gemilang. Dia tidak bisa. Jadi, apa aku salah? Tuan Yu benar. Orang cacat mati ya sudah. Tapi Tuan Yu, dia adalah pilar utama Daxia. Cuma matinya seorang bodoh saja. Kepentingan umum yang utama. Tuan Yu mengorbankan keluarga demi kebenaran, tanpa ragu sedikit pun. Semangat seperti ini sungguh menyentuh langit dan bumi. Kalian semua gila? Ini logika apa sih? Bahkan anak kandung sendiri pun rela dikorbankan. Masih berani berbicara sembarangan tentang kepentingan umum? Sangga menggalakan. Logikula, kau sekarang sudah jadi orang tak berguna. Biar ku beritahu satu rahasia lagi. Orang bodoh yang kau sebut itu. Aku sendiri yang mengakhiri hidupnya. Akiang adalah anak kandungmu sendiri. Beraninya kau. Aku, Yu Wuxia, seumur hidup tanpa cacat. Semua noda harus dihapuskan, termasuk kau. Walaupun kau adalah ketua Zhan, Shundian, lalu APA, sekarang kau hanyalah orang tak berguna. Selesaikan mereka semua. Ingat, cabut rumput sampai ke akarnya. Baik. Chu Huang, kamu memang kuat, tapi membawa beban seperti ini. Kamu mau lawan aku pakai apa? Chu Huang, mundur, aku yang urus. Tidak bisa. Pemimpin istana, aku tidak bisa meninggalkan Anda. Kalau kamu masih mengakuiku sebagai pemimpin istana, dengarkan perintahku. Jangan buat aku mengulanginya untuk ketiga kalinya. Pedang dan golok ini telah menemaniku bertempur kemana-mana. Golok ini bernama pembunuh. Pedang ini bernama Pencari Maut. Hari ini bukan untuk membunuh, hanya untuk menentat ketelan bagi saudaraku. Kalian berdua, majulah sekaligus. Kamu sekarang bahkan lebih buruk dari sampah. Masih berani melawan dua orang sendirian? Ngomong panjang lebar lagi dengannya buat apa? Langsung bunuh saja. Dalam hidup ada 12 kebencian. Pertama, membenci bakat tanpa wujud. Kedua, membenci kecantikan yang berumur pendek. Kamu masih punya tenaga? Tetua besar, aku akan menyerang bersamamu. Ketiga, membenci tatapan dingin dunia. Keempat, membenci sikap manusia yang berubah-ubah. Kelima, membenci hitam putih yang tak terbedakan. Keenam, membenci kebaikan dan kejahatan yang terbalik. Ketujuh, membenci langit yang penuh penyesalan. Kedelapan, membenci pahlawan yang tak ditemukan. Kesembilan, membenci tatanan langit yang terbalik. Kesepuluh, membenci perpisahan hidup dan mati. Kesebelas, membenci bilam pernah berilmu lawan sepadan. Kedua-belas, membenci tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin? Aku masih muda, aku tidak ingin mati. Kang Long. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku sudah menghancurkan ilmu bela dirimu. Kau terluka parah. Mana mungkin kau masih bisa mengalahkan dua dewa perang? Kau ani manusia tahu bukan? Tanpa kitab, seni bela diri human pan. Aku tetap bisa melampaui tingkat dewa. Sekarang, hutang budi sudah kubayar. Saatnya balas dendam. Guru, masih ada yang ingin kau katakan? Cendong, kumohon, jangan bunuh ayahku. Aku bisa menikahimu dengan kekuatanmu. Ditambah balai dewa perang, keluarga Yumen, dan Ban Sihai.
kau akan berdiri di puncak dunia, menjadi orang paling berkuasa. Nanti, kau bisa mengubah dunia sesukamu. Mengendalikan segalanya, kau akan mengubah dunia ini, menyelamatkan lebih banyak orang. Bukankah itu baik? Sampai sekarang, kau masih memikirkan hal-hal seperti ini? Benar-benar tak terselamatkan. Lihat dirimu sendiri, kau yang tak terselamatkan. Hanya sireng bodoh. Kalau mati ya mati saja. Dia mati seorang, bisa menyelamatkan ribuan keluarga. Masih belum mengerti prinsip sederhana ini? Omong kosong, nyawa manusia bukan barang dagangan. Mana bisa diukur dengan nilai? Apalagi dia adalah kakakmu sendiri. Kakak apaan sih? Aku tidak peduli. Kehormatan keluarga Yumen tidak boleh dinodai. Kalau kau berani sentuh ayahku, langkahi dulu mayatku. Minker. Ayo pergi, cepat pergi. Guru. Silakan Bapak menghadap ajal. Kamu yang memaksaku seperti ini. Bawa orang ITU ke sini. Wahaha. Adong, bukannya kamu selalu bilang, kamu adalah saudara terbaik Akia? Mau balas dendam untuknya? Coba lihat, siapa dia? Dia adalah ibu kandung Akia. Bagaimana? Jangan-jangan kamu mau hanya berdiri melihat dia mati begitu saja? Yu Wuxia, sampai sekarang, kau masih belum sadar. Hanya dengan menghabisi kalian semua, aku baru bisa menjadi orang suci yang sempurna seumur hidup. Di buku sejarah Dacia, baru namaku akan tercatat dengan tinta emas. Aku akan dikenang sepanjang masa. Sekarang juga, bunuh dirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan bawa dia mati bersamaku. Dan kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu kandung teman terbaikmu. Kau cari mati. Wahaha, Merala bin Sila. Sayangnya, tidak ada gunanya. Aku akan membuat kalian semua berlutut di hadapanku. Memohon ampun padaku. Merengek-rengek memintaku untuk mengampuninya. Adong, mau berlutut atau tidak? Kau mau dimati? Hentikan. Aku yang berlutut. Haha. Nak. Jangan pedulikan aku. Balas dendam untuk Akiang. Akiang, anak itu. Dia menderita sekali. Dasar perempuan, sudah bertahun-tahun dipukuli, masih berani membantah. Kalau bukan karena kamu melahirkan anak Pinking ITU, mana mungkin aku jadi begini? Bicara, aku menyuruhmu bicara. 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 Untuk Akiang. Balas dendam. Can't. Abu. Aku mau nyawamu. Ayah, Sayang. Terima kasih, sayang. Nyawa ayah lebih penting daripada nyawamu. Wahaha. Kamu gila? Dia kan anakmu. Lalu kenapa? Aku tidak boleh mati. Sepanjang hidupku, Yu Wuxia tak pernah ternoda. Asal aku bisa melewati upacara pensiun hari ini, namaku akan dikenang sepanjang masa. Terkenal sepanjang masa. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku bisa terima syaratmu. Aku akan memakai pakaian duka untuk Akiang. Aku bisa menempatkannya di kuil leluhur, agar dia diakui oleh leluhur. Aku masih punya wewenang untuk memberinya halaman khusus dalam silsilah keluarga. Asal kamu jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan semua milik keluarga Yumen kepadamu. Bagaimana? Kamu sudah tak tertolong. Gerbang Fengdu terbuka. Semoga perjalananmu tenang. Tenang saja, Akiang. Ini baru permulaan. Semua yang pernah menindasmu akan kubalas dendam satu persatu untukmu. Pemapa istana, ada penemuan baru. Wah, Ayo, kemari. Mari kita bertaruh. Sing Li Sao, kita taruhan apa? Kita bertaruh soal si gelandangan busuk itu. Ditabrak mobil warna apa sampai mati? Aku pilih hitam, 1 juta. Aku pilih putih. Aku pilih merah. Aha. Permen Tanghulu. Aduh. aku tidak sengaja. Haha, Kerja bagus.
Hahaha, oke. Bukan urusanmu. Cepat pergi, hahaha. Tuan Li, kalah ya bayar, hahaha. Tang Hulu, Kau bikin gue kalah 1 juta. Mau makan tang hulu lagi? Mati ayah kau. Ayo pergi. CIH. Tang Hulu, kau bohong padaku. Kau bohong padaku. Sudah selidiki later belakang mereka? Sudah jelas. Mereka bertiga adalah anak muda dari 3 keluarga besar Diancheng. 2 di antaranya sedang minum-minum di klub malam terbesar Diancheng. Di mana lokasinya? Chen, Jangan beritahu aku berapa banyak orang mereka. Cukup beritahu aku lokasinya. bawahan mengerti. Gue lagi senang hari ini. Menang uang. Habiskan saja. Mari bersenang-senang. Kalian adalah Wang Chao dan Duan Kun? Iya, gue. Kamu siapa? Kamu tahu nggak siapa kami ini? Kalau begitu, kamu tahu? Lalu, siapa aku? Siapapun kamu, berani mengganggu kami. Kamu pasti mati. Aku ini orang keluarga Duan. Keluarga Duan di Yancheng memiliki aset miliaran rupiah. Cukup 1 kata dariku, kamu mati. Kamu harus mati. Sebenarnya, apa yang kamu mau? Aku beritahu kamu, di belakang kami ada penguasa bawah tanah Yancheng, Zhao Heilong, ketua geng. Zhao Heilong. Ya, Dia itu. kekuasaannya. Bahkan kata, luar biasa, tidak cukup menggambarkannya. Tempat ini adalah wilayahnya. Benar, kami berdua direkomendasikan oleh Tuan Muda Li. Datang ke sini untuk bersumpah setia dengan Kak Heilong, menjadi saudara angkat. Tempat ini, kami berdua yang berkuasa. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Mau bunuh siapapun, ya bunuh. Kamu ini, sekarang berlutut dan minta maaf pada kami. Kalau tidak, saat Kak Heilong datang, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Geng Heilong yang kecil ini, pantas disebut berkuasa? Aku bilang, kamu ini, benar-benar nekat sekali. Sombongnya keterlaluan. Kita lihat nanti bagaimana kamu mati. Datanglah orang. Aku memberi makan kalian untuk apa? Datang terlambat begitu. Untukku, tutup pintunya. Jangan biarkan dia lari. Tunggu Kak Heilong datang. Tulang-tulang di tubuhnya satu persatu dicabut. Waktu aku masuk tadi, wajahku terekam kamera pengawas. Dengan jaringan intelijen Zhao Heilong. Sekarang dia pasti sudah dapat kabar. Kalau aku datang, kalau begitu, ku beritahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam 1 menit, Zhao Heilong akan datang dengan anak buahnya. Dalam 3 menit, dia akan menghancurkan kepala kalian. Kalian tidak mengerti, kenapa ini bisa terjadi, tidak mau percaya dengan statusku. Terus menghinaku, TAPI. Yang kalian dapat cuma siksaan, yang lebih kejam dari Zhao Heilong. Tidak peduli bagaimana kalian merengek dan menyerah, hasilnya tidak akan berubah. Kak Long, kami salah. Kami tidak berani lagi. Tidak berani lagi, lepaskan kami. Tolong lepaskan kami. 5 menit lagi. Aku akan keluar dari sini dengan santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Sedangkan kalian akan jadi seperti lumpur, setengah mati. Ini barulah kekuasaan yang sebenarnya. Kau 5 detik lebih lambat dari perkiraanku. Bawahan tidak tahu tuan pemilik istana datang, pantas dihukum mati. Tuan pemilik istana, bagaimana dengan 2 orang di dalam itu, harus diapakan? Ikut mereka, beritahu 3 keluarga besar di kota Yan. Lalu di Hotel Kowon, adakan pesta cremation untuk mereka. Chen, benarkah Tuan tidak membutuhkan bantuanku? Hanya 3 keluarga besar di kota Yan. Bagi kuil parang, sekejap saja bisa dihancurkan. Tidak perlu. Beberapa hal harus kulakukan sendiri. Beberapa orang harus kubunuh sendiri. Bawahan mengerti. 3 keluarga besar Yan. Hari ini, aku akan menuntut balas dendam berdarah. Wah Tuan Li, inikah Hotel Kowon? Sangat megah ya. Tentu saja.
Hari ini pemimpin kuil perang mengadakan jamuan di sini. Mengundang 3 keluarga besar Yan kami. Ini adalah kehormatan yang tak tertandingi. Kedepannya, 3 keluarga besar Yan kami akan menguasai kota Yan sepenuhnya. Benarkah Tuan Li? Nandi jangan lepaskan aku ya. Masa sih lupa? Ada Tuan Li. Ayo kita masuk. Ayo. Dari mana datangnya pengemis ini? Sialan benar. Cendong, kok bisa kamu? Kalian kenal? Tuan Li dia ITU. Teman sekelas SMA yang pernah kuceritakan. Daftar militer tapi dipaksa pensiun. Akhirnya jadi gelandangan. Jadi penjamis fisik. Oh, yang kamu maksud itu dia ya? Kamu mengemis sampai ke Hotel Kowon? Yang kamu bawa ini kotak makan ya? Sisa makanan tidak habis, bawa pulang saja. Cendong, cepat pergi. Jangan kotori pintu Hotel Kowon. Kalau tidak, nayawamu yang hina ini tidak akan cukup untuk mengganti. Kamu itu Li Haosuan? Betul, aku ini. Kenapa? Kamu pernah dengar cerita tentang aku? Tuan Li, Anda sangat terkenal. Di kota Yan, siapa sih yang gak kenal Anda? Ayo kita pergi. Bicara sama orang miskin kayak gini. Aku aja merasa sial. Hari ini aku lagi senang, lihat kamu yang melarat ini, pasti belum pernah makan 3 lauk 1 sayur. Aku traktir kamu makan yang enak. Ambil uangnya. Ambil. Pinggangku agak nggak enak. Kamu ambil sendiri aja. Terima kasih, terima kasih. Hahaha. Lihat deh kelakuannya yang hina itu. Sampah ya tetap sampah. Sekelas sama kamu. Benar-benar noda seumur hidupku. Aku datang hari ini. You can untuck minta-minta. Kamu udah ambil kok. Masih pura-pura apa lagi? Masa kamu mau cari uang sambil berdiri? Apa kalian pikir, uang bisa membeli segalanya? Kalau gitu aku kasih tahu, kalian salah. Salah besar. Di dunia ini, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah harga diri. Dan kalian jelas-jelas tidak punya itu. Cendong, berani beraninya kau menghina yang masterly. Kau cari mati. Bagus. Sangat bagus. Aku sudah lama berkeliaran di Yancheng. Sudah menghabiskan banyak uang. Kau adalah orang pertama yang berani menantangku. Cendong, sebenarnya kau sekarang. Langsung berlutut dan minta maaf pada Yang Master Li. Cukup satu kata dari Yang Master Li. Kau bisa mati mengenaskan di jalanan. Oh ya? Kau tampaknya tidak tahu kekuatan pangeran ini. Ayo. Patahkan kakinya, buang dia ke tempat terpencil. Buat dia hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Ayah. Pesta akan segera dimulai. Di mana kau? Di depan pintu, aku segera masuk. Serahkan pada kalian. Cepat selesaikan. Ayo pergi. Hei, Kau pengemis busuk. Pergi kau. pergi. Pergi. Saudaraku, mulai sekarang, tidak ada pintu yang bisa kau masuki. Pemandangannya luar biasa ramai ya. Bukan kuma orang kaya di Yancheng. Bahkan 6 konglomerat besar. Raksasa bisnis dari berbagai sektor. Semuanya hadir juga. Wajarlah, pesta ini diselenggarakan oleh pemimpin kuil perang. Para tokoh dari semua kalangan berkumpul. Bahkan Gubernur Yancheng pun harus datang menghadap. Pemimpin kuil perang telah memperluas wilayah Daxia. Berjasa besar membela negara. Kekuatannya sudah mencapai tingkat dewa. Raja negara pun harus bersikap hormat jika datang. Haha. Ayo pergi. Bapak. Anakku sayang, kamu datang. Ini siapa? Ini Yu Shuang, pacarku. Shuang, ini bapakku, paman-paman. Halo, salam kenal, paman-paman. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu kalian. Haosian, kok cuma kalian berdua? Wang Chao dari keluarga kami mana? Duan Kun mana? Kenapa dia tidak datang? Kalian bertiga kan sering bersama? Nggak tahu juga, mungkin masih di jalan. Kemarin kami masih bersama. Aku telepon dulu buat ngejarin. Mereka tidak akan datang. Dia tidak hanya tidak mati, mesuk lagi. Bangsat. Bahkan seorang pengemis saja tidak bisa ditahan. Keluarkan dia.
Mana orang-orangnya? Mati semua di mana? Maksudmu satpam-satpam itu? Sudah kuhabisi semuanya. Sekarang mungkin sudah di rumah sakit. Omong kosong. Sistem keamanan Hotel Kowon adalah yang terbaik di dunia. Bahkan satpam paling rendah sekalipun adalah mantan tentara. Kau cuma prajurit buronan yang dicoret namanya. Banding apa yang kau punya dengan mereka? Andai saja aku tidak bosan dengan medan perang dan pembunuhan. Di dunia ini, siapa yang bisa menghapus namaku? Kau terlalu sombong. Bocah. Chendong, berani beraninya kau. Bagus. Kau yang pertama berani makam-makam dengan 3 kilo aga besar kami di Yancheng. Kau yang pertama. Tapi aku juga berani jamin. Kau yang terakhir. Nak, hari ini adalah pesta Dewa Perang. Aku tidak ingin terlalu berdarah-darah. Potong tangan kakimu sendiri. Mengingat hari ini Raja Kuil Dewa Perang tiba di Yancheng, kami bisa membebaskanmu dari hukuman mati. Kalau tidak, bukan hanya kau. Seluruh keluargamu akan binasa. Jadi kalian adalah 3 kepala keluarga besar Yancheng. Maaf, aku datang hari ini untuk memberi kalian hadiah. Bocah, kau bilang anakku tidak akan datang tadi. Apa maksudmu? Tuan Wang, jangan buru-buru. Setelah hadiahnya diterima, kau akan tahu sendiri. Kau cuma pengemis busuk. Bisa kasih hadiah mewah apa? Jangan mempermalukan diri di sini. Hadiah besarku ini mungkin tidak bisa kalian terima. Kau. Bawa hari aku ke sini. Hari ini, aku akan memberikan penguburan untuk 3 keluarga besar Yancheng. Anak muda ini siapa sih? Berkelahi dengan 3 keluarga besar? 3 keluarga besar sudah berdiri di kota Yan ratusan tahun. Menguasai Yurat Nadi Semua Industry. Berani-beraninya mengusik mereka. Hidupmu sudah cukup panjang, ya? Perkaya tidak kalau kubunuh kau? Seorang pengemis yang sebentar lagi mati. Menyentuhnya hanya akan mengotori tangan keluarga Li. Keluarga Li kami ini suka beramal dan berbuat baik. Kami masih punya muka, tahu? Ayah, aku mengerti. Hei, bocah brengsek. Bukannya kau ini pengemis? Hari ini kan hari bahagia 3 keluarga besar. Makanan kami sediakan sebanyak-banyaknya. Makan saja sepuasnya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Betapa lapang dadanya. Makanya dia keluarga kaya. Makanan ini simpan saja untuk dirimu sendiri, karena ini mungkin makanan terakhirmu. Kuberi muka. Malah kau semena-mena, keluarga Liku tidak menunjukkan taring. Kau pikir kami buah manggis? Wah, anak muda kau memang berani. 3 keluarga besar kami berdiri di kota Yan ratusan tahun. Yang berani menantang kami seperti ini. Kau yang pertama. Benar, 3 keluarga besar punya nama dan kedudukan. Kalau menghina kami, kau mungkin masih bisa mati dengan lebih terhormat. Kau tahu tidak? Pesta hari ini siapa yang mengadakan? Siapa? Raja bawah tanah kota Yan. Pemimpin geng naga hitam, Zhao Heilong. Apa dia sangat hebat? Kamu bahkan tidak kenal pemimpin geng naga hitam? Chendong, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mati. Zhao Heilong menguasai dunia bawah tanah kota Yan. Kalau jatuh ke tangan kami, setidaknya mayatmu masih utuh. Kalau jatuh ke tangannya, ginjalmu, bola matamu, tidak akan tersisa sedikit pun. Hei, kamu. Sekarang ku beri kesempatan. Makanlah nasi dalam baskom ini. Kalau aku lagi baik hati, aku bisa tidak melaporkan hal ini ke pemimpin geng naga hitam. Aku akan mengampuni nyawamu yang hina ini. Oh ya, kalau begitu aku ingin lihat bagaimana Zhao Heilong itu membuatku mati. Chendong Kamuhila. Itu adalah singgasana milik Dewa Perang. Itu adalah tempat duduk Dewa Perang. Kamu telah menodai tempat duduk Dewa Perang. Kamu pasti mati. Menghina Dewa Perang. Nyawamu sudah hilang. Bahkan 9 margamu. Tidak, 10 margamu akan ikut terseret. Bagaimana kalau kukatakan, akulah pemimpin kuil Dewa Perang yang agung itu? Pemimpin geng naga hitam, Zhao Heilong, tiba. Geng naga hitam, Zhao Heilong memberi hormat kepada Dewa Perang. APA. Dia adalah Dewa Perang? Pemimpin kuil Dewa Perang yang agung. Ternyata cuma seorang pengemis. Ini keterlaluan banget. Jangan-jangan Zhao Heilong salah orang? Tidak mungkin mustahil. Pasti ada yang salah. Dia cuma pengemis bisik. Mana mungkin dia adalah pemimpin kuil Dewa Perang yang mulia itu?
Oh, aku tahu. Ketua Zhao. Kan belum pernah ketemu pemimpin kuil Dewa Perang yang asli. Ku melihat SI penjemis busuk ini. Duduk di singgasana Dewa Perang, jadi salah kira dia adalah sang Dewa Perang. Masuk akal juga. Geng naga hitam ini memang kuat, tapi cuma preman lokal di Kotayan. Sedangkan pemimpin kuil Dewa Perang, itu adalah sosok besar setinggi langit. Wajar saja kalau dia belum pernah berhubungan. Ketua Zhao. Tolong jangan sampai tertipu oleh si pengemis busuk ini. Dia itu cuma sampah masyarakat. Lapisan terbawah. Hari ini dia benar-benar nekat. Berani-beraninya menodai singgasana Dewa Perang. Tenang saja. Aku akan suruh orang usir dia turun. Diam. Dasar buta. Berani-beraninya menghina pemimpin kuil Dewa Perang. Kamu cari mati, ya? Apa dia benar-benar pemimpin kuil Dewa Perang? Diam. Kalau dia bukan, apa kamu yang jadi? Apa? Dia benar-benar pemimpin kuil Dewa Perang? Kita tamit dong. Kalau kita berlutut sekarang, mungkin masih bisa minta maaf pada sang pemimpin. Ah, iya, betul. Tunggu dulu. Berita terbaru dari stasiun kami. Pemimpin kuil Dewa Perang telah membunuh 4 dewa utama di luar negeri. melindungi tanah air dengan jasa yang luar biasa. Pemimpin kuil Dewa Perang masih di luar negeri. Yang di arena itu cuma penipu. Ini berita dari kuil perang. Seharusnya tidak mungkin palsu. Kau ini, Xiao Heilong. Kau benar-benar kerasukan setan. Kau berani merekomendasikan Sirang penipu jadi pemimpin kuil perang? Kau tidak takar klanmu dibasmi? Li Hengjiang, kau sungguh berani. Bagaimana? Sekarang bahkan perkataanku berani kau pertanyakan? Apa kau yang jadi sombong? Atau aku? Zhao Heilong, sudah tak bisa angkat pedang lagi? Zaman sudah berubah. Zhao Heilong, kau bukan lagi sang raja bawah tanah yang perkataannya adalah hukum dan pegang kuasa hidup mati. Zhao Heilong, dulu kami mengandalkanmu untuk urusan kotor yang tak bisa terang-terangan. Sekarang, kami 3 keluarga besar sudah memonopoli berbagai industri di Kotayan. Geng naga hitam kecil ini bisa buat apa? Lagi pula, kau mendukung seorang penipu, menghina kuil perang. Hanya ada satu jalan untukmu, Mary. Zhao Heilong, sekarang ku beri kau kesempatan. Belutut dan minta maaf pada kami 3 kilo agak besar. Akui kami sebagai majikanmu. Kami masih bisa lindungi geng naga hitammu. Kalau tidak, kami 3 kilo agak besar bersatu. Menghancurkan geng naga hitammu. Semudah membalikan telapak tangan. Kurasa kalian sedang mencari mati. Baiklah. Ternyata kalian 3 keluarga besar. Masing-masing punya keahlian luar biasa. Sayangnya, ini tak akan mengubah takdir kalian. Hari ini, 3 keluarga besar kota yang akan dihapus dari dunia. Perkataanku, tak ada yang bisa menahan. Ternyata kami terlalu baik hati. Hingga kau jadi begitu langsung. Ayo, seret dia keluar, dicincang buat makanan anjing. Aku lihat siapa yang berani sentuh. Siapa sentuh, ku bunuh. Zhao Heilong, kau sungguh angkuh. Gubernur Lin datang. Zhao Heilong, kau mengaku sebagai raja bawah tanah Kotayan. Tapi Gubernur Lin, dia adalah langit Kotayan. Aku ingin lihat. Lo, SI belat lumpur di bawah tanah ini. Bagaimana bisa menggoyang langit? Siapa yang berani buat keributan di pesta pemimpin kuil ini? Gubernur Lin, datangmu tepat waktu. Pengemis kecil ini benar-benar nekat. Berani-beraninya menyamar sebagai yang mulia Dewa Perang. Lalu ada ketua geng naga hitam ini, Zhao Heilong. Dia malah memutarbalikkan fakta. Membantu yang jahat. Membalikan fakta. Bilang orang ini ternyata adalah pemimpin kuil Dewa Perang. Benar-benar pantas mati. Zhao Heilong, berikan penjelasan, atau seluruh klanmu akan kubasmi. Lin Changzhen, kusarankan jangan salah langkah. Kalau sampai menghina orang penting di belakangku ini, konsekuensinya tak akan bisa kau tanggung. Salah langkah? Kurasa yang salah langkah seharusnya kau. Gubernur Lin kami, pernah bertugas di kuil Dewa Perang. Dia adalah bawahan Dewa Perang Phoenix Merah, Jenderal Bintang 9 dari pasukan Naga Salju. Di seluruh kota yang kami, apakah ada yang lebih berkuasa dan berpengaruh dari Gubernur Lin kami? Bocah, ku beri waktu 3 detik. Turun dari atas sana sekarang. Karena kamu adalah anggota pasukan naga salju, masih ingatkah kamu sumpah kuil Dewa Perang? Cendong, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya meragukan gubernur. Pengemis busuk. Kau mati sudah. Bocah, berani-beraninya menodai singgasana Dewa Perang. Aku akan patahkan setiap tulang di tubuhmu untuk bertobat di hadapan Dewa Perang. Bawakan hadiah keduaku. Hari-hari. Enak. Gubernur, tunggu dulu. Zhao Heilong, berani naik kau memberontak? Berani menyandera putra dari 3 keluarga besar? Kau salah. Aku yang menyuruhnya melakukannya.
Ini adalah hadiah kedua dariku untuk 3 keluarga besar. Bagaimana, Gubernur Lin? Ayo bertindak. Barusan kau kan sangat sombong. Mau mematahkan tulangku? Aku duduk di sini. Ayo. Kau cari mati. Gubernur, tolong tunggu sebentar. Anak-anak kami masih di tangannya. Benar, Gubernur. Keluarga Duan hanya punya satu penerus ini. Tidak boleh mati di sini. Kalian, bocah, bicaralah baik-baik. Asal kau tidak menyakiti anak-anak kami. Kita bisa membicarakan apa saja. Baik, Karakin. Apa kalian punya hak untuk bernegosiasi denganku? Sudah kukatakan, hari ini, 3 keluarga besar kalian akan kuhapuskan. Ini pemberitahuan, bukan permintaan. 3 keluarga besar kami. Apa kesalahan kami padamu, hingga kau bertindak sekejam ini? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Lebih baik katakan langsung. Baik itu kekayaan yang melimpah ruah, atau kekuasaan tertinggi. 3 keluarga besar bisa memberikannya padamu. Asal kau tidak menyakiti anak-anak kami. Kalian mau jawaban? Maka kuberi kalian satu jawaban. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Itu foto siapa? Ini kan pesta untuk Dewa Perang. Kok tiba-tiba jadi ruang duka? Akiang, tunggu aku kembali. Hari ini, aku mau kalian berlutut di depan foto saudaraku dan menyesal. Lalu lenyap dari dunia ini. Siapa orang ini? Kami tidak kenal. Nggak kenal. Aku juga belum pernah lihat. Aneh, kami tidak kenal. Dari mana dendamnya? Orang ini kami tidak kenal. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman? Kenapa tidak tanya anakmu yang baik itu? Apa yang dia lakukan? Ini kan pengemis busuk itu. Ada APA? Cepat cerita. Ini bukan urusanku. Itu si pengemis busuk sendiri yang tidak hati-hati. Dia menabrakku dan mengotori bajuku. Cuma yang Master Li yang membelaku. Benar begitu, nak? Kupikir apa masalah besarnya? Kumabunu seorang pengemis busuk. Ayah, ini kan juga perbuatan baik. Dia itu idiot. Hidup juga cuma menderita. Biarkan dia cepat bereinkarnasi. Bukannya bagus? ANK, kamu terlalu baik hati. Kamu telah melakukan perbuatan mulia yang mengumpulkan karma baik. Ternyata setelah sekian lama, kamu cuma mau membela pengemis busuk ini. Katakan saja dari awal, aku ganti rugi uang saja, selesai. Kukap, Bikin keributan besar. Mau menipuku sampai mati? NK, kamu baik-baik saja? Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau saksikan dengan matamu sendiri. Bagaimana 3 keluarga besar ini akan lenyap. Berani-beraninya kau pukul aku. Sudah cukup. Anakku sudah memukulmu. Berikan kelonggaran saat masih bisa. Anakku sudah bilang akan mengganti rugi. Jangan terus-terusan mendesak. Benar, manusia bukanlah malaikat. Siapa yang tak pernah salah? Mereka masih anak-anak. Pembenar, pasti akan dibunuh. Tidak peduli usianya. Jangan bilang dia masih anak-anak. Walaupun dia seeker anjing pun, harus bayar nyawa. Pada dasarnya, dia cuma seorang pengemis. Bukankah cuma soal ganti rugi? Bagaimana kalau 10 miliar? 100 miliar? Tidak. Selama masalah bisa diselesaikan dengan uang. Bagi 3 keluarga besar kami, itu bukan masalah. Ayah. Hentikan. Jangan bergerak. Zhao Heilong. Bajingan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Lepaskan anakku. Tidak ada APA. Bukankah kalian suka mengukur nyawa manusia dengan uang? Aku tawarkan 100 miliar untuk membeli nyawa anjing mereka. Bagaimana? Kau gila. Cuma seorang pengemis, kalau mati ya mati saja. Bandingkan apa dengan nyawa anakku? Kenapa? Pengemis bukan manusia? Nyawa penjamis bukan nyawa? Sama-sama manusia berkaki 2, bermata 2. Kalian bertiga, berhak apa merasa lebih tinggi? Bocah brengsek, ketahuilah, kami sudah bersabar terus-menerus. Jangan keterlaluan. Kalau kau memang tidak ingin hidup lagi, jangan salahkan kami kalau kami berbalik. Zhao Heilong, tanya sekali lagi, apa kau mau terus salah bersama sampah itu? Kurang ajar.
kau sampai sekarang masih belum sadar. Tahukah kau siapa identitas aslinya? Baik, bagus. Kalau begitu jangan salahkan aku Kijam. Geng Hitam Naga MU. Tidak perlu ada lagi di dunia ini. Dalam 10 menit, hapus Geng Hitam Naga dari Yancheng. Andalan terbesarmu. Hanyalah Geng Naga Hitam. Yang menculik anak kami. Sekarang aku sudah perintahkan pengawal pribadi kami untuk menghabisi geng naga hitam. Tanpa geng naga hitam, lihat saja sebesar apa ombak yang bisa kamu buat. Sepertinya kepala keluarga Li ini benar-benar marah ya. Pengawal pribadi dari 3 keluarga besar itu, semuanya berasal dari Wuxing yang hebat. Geng naga hitam kali ini, sepertinya akan dihapus dari Yancheng. Kamu benar-benar mengira aku mengandalkan geng naga hitam? Kamu salah, salah besar. Sebenarnya, geng naga hitam lah yang bergantung padaku. Cendong, kamu gila ya? Kamu kumagalandangan busuk. Sampah dan parasit terbawah di masyarakat. Masa kamu pantas diandalkan geng naga hitam? Tunggu sampai geng naga hitam hancur. Aku akan buat kamu berlutut memohon padaku. Labyrinth. Labyrinth. Wahahaha, lihat darah yang menempel di badanmu ini. Rupanya geng naga hitam sudah dibantai sampai banjir darah. Lihat kan? Kota Yancheng ini, tetap kami bertiga yang berkuasa. Geng naga hitam apaan sih? Cuma cacing tanah doang. Bisa dihancurkan kapan saja. Aku beritahu kamu. Sekarang, meskipun kamu berlutut dan merengek pada kami, tidak akan ada sedikit pun jalan keluar. Kepala keluarga Duan, sebaiknya kamu tanya dulu pihak mana yang dihabisi, baru buka sampahnya. Cendong, aku lihat mulutmu keras seperti pantat monyet. Pengawal pribadi 3 keluarga dikerahkan semua. Jangan kata Yancheng, bahkan di provinsi selatan sekalipun, tidak ada yang bisa menahan. Gunakan suara terkerasmu. Beri tahu setiap orang di sini, siapa raja terbesar Yancheng. Kepala keluarga. Geng naga hitam tidak dihancurkan. Orang-orang yang kita kirim, semuanya binasa, kepala keluarga. Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Di antara pengawal 3 keluarga besar kita, semuanya adalah jagoan tingkat master. Bagaimana bisa dihancurkan total? Katakan, apa kau sendiri yang pengecut, lalu jadi pembelot? Tuan-tuan, saya tidak bersalah. Tuan-tuan. Lau Duan. Tenang dulu, kamu cerita. Benarkah lawannya pasukan yang sangat banyak? Tidak, Tuan. Lawannya cuma 1 orang. Seorang wanita. Menggesekku selangkah pun, biarkan kalian menjaga harga diri. Kalau tidak, mati. Apa? Seorang wanita bisa mengalahkan pasukan gabungan 3 keluarga kita? Bodoh. Benar-benar bodoh. Membesarkan kalian lebih buruk daripada membesarkan anjing. Pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Tuan Li, caraku ini, mau tunduk atau tidak? Aku tidak tunduk. Bocah brengsek, jangan senang dulu. Selama kekuatan finansial 3 keluarga besar kita masih ada, pasukan yang sangat banyak bisa kami panggil kapan saja. Inilah yang disebut fondasi. Inilah yang disebut kekuasaan. Kalian bertiga, sungguh begitu percaya diri? Keluarga Li kami, ahli obat turun-temurun selama ratusan tahun, telah memonopoli seluruh kota Yan. Bahkan seluruh bisnis obat di kota selatan. Aku, Raja Batubara keluarga Wang, memiliki tambang yang tak terhitung jumlahnya. Banyaknya bisa menindasmu sampai 10 keturunan tak bisa bangkit. Dan aku, keluarga Duan, menguasai 70% tanah di kota Yan. Grup konstruksi, makmur dan kuat. Takut tidak? Kami bertiga bergabung. Aset triliunan, kekayaan yang setara dengan negara. Dengan apa kau melawan kami? Ini benar-benar menggegerkan. 3 keluarga besar bersatu. Aset dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Mungkin hanya keluarga paling gemilang. Keluarga Yumen, yang bisa melawan mereka. Wah, aset triliunan. Wah, kekayaan yang setara dengan negara. Kalian bertiga benar-benar sok kuasa. Kalau sudah tahu kekuatan 3 keluarga kami, cepat-cepatlah berlutut. Berlutut dan minta ampun. Kurasa yang harus mengaku bersalah adalah kalian. Keluarga Duan MU berasal dari kalangan bawah. Dulu seluruh warga desa mengumpulkan uang untuk biayaimu kuliah. Setelah lulus, bukannya membalas budi, malah mencaplok tanah warga, mengandalkan informasi dari dalam, merampas dengan paksa. Baru bisa sesukses sekarang. Keluarga Wangmu dijuluki Raja Batubara. Tapi setiap tahun, berapa banyak nyawa tak bersalah yang tewas di bawah tambang?
Berapa banyak mayat yang kau tutupi, sedangkan keluarga Li Mu lebih memalukan lagi. Istrimu dulu tidak merendahkanmu karena miskin, mengeluarkan semua harta untuk modal bisnismu. Tapi setelah terkenal, kau meninggalkan istri yang telah berjasa, membiarkannya sendiri, sakit dan mati dalam kesepian. Kau bahkan lebih hina dari Chen Shimei si pengecut. Kalian bertiga, tampak megah dan berkilau, tapi sebenarnya penuh dengan noda dan kotoran. Sangat hina. Dulu kalian juga orang biasa, tanpa rakyat jelata yang bekerja keras. Mana mungkin kalian bisa berada di posisi terhormat seperti sekarang? Apa hak kalian untuk merendahkan seorang pengemis? Meski dia seorang pengemis, tapi dia bersih, jujur dan terhormat. Hahaha. Walaupun kata-katamu penuh semangat, itu cuma lolongan orang lemah, tidak bisa mengubah kenyataan. Betul, sekarang kami bertiga yang berkuasa. Kau yang jatuh, hanya menunggu ajal. Oh ya, kalau begitu, aku akan menghapus nama ketiga keluarga kalian, satu persatu. Hahaha. Lawang, apa aku salah dengar? Dia bilang mau menghapus nama 3 keluarga kita. Hahaha, kurasa dia sekarang sudah gila, mulai mengigau. Bagus. Kalau begitu, mulai dari keluarga Duan Mu dulu. Keluarga Duan saya menguasai seluruh bisnis properti di kota Yan. Segera akan menandatangani kontrak ratusan miliar dengan Bank Sihai, bank terbesar se-Indonesia. Nanti, urat nadi bisnis properti seluruh negeri akan berada di genggaman keluarga Duan. Aku ingin lihat. Dengan apa kau mau menggulingkan keluarga Duan? Keluarga Duan ini ternyata sudah merapat ke Bank Sihai. Aset Bank Sihai triliunan. Keluarga Duan ini bakal meleset. Dengar itu, Cendong? Kau kumasampa. Jangan kira dengan merapatku. Gung Kessel Hai Long. Lalu bisa semena-mena di hadapan keluarga besar yang sesungguhnya. Kekuatanmu yang lemah itu sanggup menyedihkan dan menggelakan. Dulu Long Sihai pernah mau memberiku kekayaan triliunan. Aku saja malas meliriknya. Sekarang cuma kontak ratusan miliar. Keluarga Dumu sudah begitu. Sombongnya, sungguh lucu. Hahaha, dasar, pengemis busuk, kau keterlaluan berlagak. 100 miliar tunai. Kau kira itu anak kodokmu? Tuan Li, perkataanmu itu salah. Semua anak kodoknya digabung pun tak sebanyak itu. Cendong, jangan salahkan aku tak ingat masa lalu. Sekarang berlututlah di hadapanku. Lalu beri hormat dengan membenturkan kepala. 100 kali kepada ketiga kepala keluarga dan semua tamu di sini. Mungkin kalau mereka senang, kau masih bisa dapat mayat utuh. Long Sihai, ku beri waktu 1 menit. Batalkan kontrak dengan keluarga Duan. Terlambat sedetik, bawalah kepalamu untuk menemuiku. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, cabut kontrak ratusan miliar dengan keluarga Duan, dan batalkan semua urusan bisnis. Loh, Pak Long, proyek ini bisa mendatangkan pendapatan puluhan miliar, loh. Dai, lakukan saja apa yang kusuruh. Kekayaan sebanyak apapun takkan bisa menandingi orang penting itu. Jangankan hanya puluhan miliar, bahkan 1 triliun pun di hadapan orang penting itu tak ada artinya. Segera lakukan. Baik. Dalam 1 menit, keluarga Duan bangkrut. Kamu keterlaluan main sandiwara. Kamu pikir dengan berpura-pura dan menelepon, kami akan takut? Semuanya, Long Sihai adalah orang terkaya di Daxia. Kamu malah memperlakukannya seperti anak buah. Suruh-suruh seenaknya. Kamu cari mati, bocah. Berlebihan sekali kamu berakting. 5, 4. Kamu habis makan obat yang salah? Gambar jam tangan palsu. Lalu bilang orang terkaya Daxia. Mau nurutin perintah gelandangan seperti kamu? Kamu miskin sampai jam tangan saja tak mampu beli. Pura-pura APA lagi? Wahahaha. Kamu gak punya jam, aku punya. 1 menit sudah lewat. Keluargaku, baik-baik saja, kan? Cendong. Kebohonganmu terbongkar dengan sendirinya. Kamu benar-benar penipu. Badut, berani-beraninya memukulku. Aku akan balas 10 kali, bukan? 100 kali lipat. Kekiwalai, kamu berlutut sekarang. Dan menjilat sepatuku. Sampai bersih. Tuan Li, lihat dia. Aku juga nggak bisa ngalahin dia. Bocah kurang ajar, bagus, sangat bagus. Rupanya kau sama sekali nggak menganggap kami 3 keluarga besar, berarti Gubernur Lin. komedi ini sudah harus diakhiri. Silakan Gubernur Lin bertindak. Mohon Gubernur Lin balas dendam untuk anak kami. Hancurkan dia sampai berkeping-keping. Baik. Apa? Lauduan. Lauduan kenapa? Kontrak 100 miliar dibatalkan. Ah. Kamu berdiri dulu.
Pemimpin kuil, semua sudah selesai. Bagus. Nayawamu selamat. Kok bisa begini? Cuma satu kalimat bisa perintah Bang Sihai. Jangan-jangan dia beneran pemimpin kuil perang? Keluarga Duanku, usaha puluhan tahun, hancur dalam sekejap. Aku kasih kalian waktu 1 batang dupa, segera berlutut di depan saudaraku, dan bertobat dengan tulus. Kalau enggak, aku akan bikin kalian semua ikut mati bersamanya. Mau mengorbankan 3 keluarga besar sekaligus? Bahasanya sombong banget. Yanceng bakal gempar nih. Bisa mengerahkan Long Sihai. Jangan-jangan dia benar-benar orang penting? Tidak mungkin. Paman Wang, jangan sampai tertipu. God of War marah, mayat berjuta-juta bergelimpangan. Kalau dia benar-benar punya kekuatan seperti itu, mana mungkin kami masih hidup sampai sekarang? Semuanya dengar tadi kan? God of War masih di luar negeri. Masa mungkin muncul di Yanceng? Betul. Aku teman sekelasnya bertahun-tahun. Dia Kumasi Rank Pembalot. Soal telepon itu, teknologi sekarang sudah sangat maju. Bisa jadi itu palsu. Iya. Perkataanmu ada benarnya juga. Kalau dia benar-benar God of War, masa 3 keluarga besar kita Bisa bertahan sampai sekarang? Iya juga, Lauduan. Kita hampir tertipu olehnya. Hanya dengan perkataanmu. Mau menghancurkan usaha keluarga Duan puluhan tahun? Sombong seperti ini harus dibayar mahal. Paman Duan, jangan banyak bicara lagi. Bunuh saja dia. Siapa yang berani sentuh dia? Benar-benar Dewa Perang Phoenix Merah. Dewa Perang Phoenix Merah. dia menduduki peringkat kedua Di daftar Dewa Perang. Hanya kalah dari pemimpin kuil Dewa Perang. Jangan-jangan dia benar-benar pemimpin kuil Dewa Perang? Menantang Dewa Perang. Ku benar-benar tidak terima lu. apa Dia benar-benar pemimpin kuil? Salah paham. Pedang ini bukan milikku, pedang ini miliknya. Lin Changzheng. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Ku malah me rendre compte dirimu. Bersekongkol dengan sampah masyarakat ini. Sungguh mempermalukan kuil Dewa Perang. Mohon pengampunan Dewa Perang. Aku juga tertipu. Hanya dengan alasan tertipu orang. Kau ingin menutupi kejahatanmu. Di dunia ini mana ada hal semudah itu. Pergi ke sana dan menghadap tembok. Renungkan kesalahanmu. Setelah aku selesai membereskan tumor ganas ini, baru aku akan menghukummu. ya Hanya dengan satu kalimat, seorang gubernur kota bisa tunduk dan patuh. Inikah kekuatan seorang Dewa Perang? Dewa Perang Phoenix Merah saja sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Lalu pemimpin kuil Dewa Perang. Seberapa menakutkan kekuatannya? Cari mati. Lapor, pemimpin. Seperti yang Anda perintahkan. Tiga keluarga besar dan 10 clan mereka telah ditangkap semua. apa Tidak mungkin. Kami 3 keluarga besar telah berdiri kokoh di Yanceng. Hampir 100 tahun. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini bisa digulingkan begitu saja? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Benar-benar tidak bisa tersambung. Tuan, 3 keluarga besar ini. Bagaimana seharusnya kami menanganinya? Sudah kuberi mereka kesempatan. Sayangnya mereka tidak menghargainya. Kalau begitu, musnahkan saja seluruh keluarganya. Pergi sana. Tuan, kami salah. maafkan kami Benar, Tuan. Kami mohon, lepaskan kami berdua. Kami semua telah dibutakan dan ditipu. Oleh anak-anak durhaka dan pembangkang ini. Tuan, ketiga sampah ini, silakan Tuan perlakukan sesuka hati. Kami mohon dengan sangat, Tuan, ampunilah keluarga kami. Tadi kalian bilang, anak kalian adalah satu-satunya penerus. Kalau ada satu helai rambutnya yang hilang, seluruh kota akan ikut mati. Anak durhaka ini, aku sudah lama tidak suka padanya. Awalnya aku ingin membunuhnya, tapi aku takut tidak bisa mengalahkannya. Kamu membunuhnya justru membasmi kejahatan untuk rakyat. Cuma anak, kan? Aku bisa bikin lagi. Ah iya, Tuan, asalkan Tuan senang, bunuh saja ibuku juga boleh. Ah iya, asalkan bisa menyelamatkan usaha kami bertiga, apapun akan kami lakukan. Tuan, kami janji, kami bertiga setiap tahun akan menyembahyangi dan memberi sesajen. biar dia hidup enak di alam baka. Iya. Lihatlah kalian, hilang. Kemanusiaanmu sudah hilang. Membiarkan kalian hidup di dunia, hanya akan membahayakan umat manusia. Waktu sebatang dupa sudah habis. 3 keluarga besar Yanceng akan dihapus dari dunia. Jangan. ampun Ayah. Cepat lari.
Tuan, aku tahu salah. Bolehkah kau mengampuni nyawaku? Aku akan bersujud dan minta maaf pada si bodoh itu. Oh, bukan. Aku akan bersujud dan minta maaf pada saudaramu. Ampuni nyawaku. Kumohon, kumohon, kumohon. Maafkan aku, saudara. Maaf. Aku salah. Maaf, maaf. Melihat ketulusan hatimu, akan kuberi kamu satu kesempatan. Benarkah? Tentu saja benar. Aku akan antar kamu turun sendiri. Tolong tanya Ah Kiang untukku, kalau dia mau memaafkanmu. Aku akan lepaskan kamu. Kamu mempermainkanku. Cendong, jangan bunuh aku. Aku tahu dulu kamu pernah suka sama aku. Walaupun akhirnya kita tidak jadi bersama, tapi setidaknya ada perasaan di antara kita. Di hatiku masih ada kamu. Dia, semuanya dia yang lakukan. Kumohon, asal kamu jangan bunuh aku. Apapun yang kamu suruh, aku lakukan. Aku bersumpah, asal kamu jangan bunuh aku. Aku akan segera pergi dari Daxia. Tidak akan pernah kembali lagi. Kamu jangan tegang. Aku tidak akan membunuhmu. Chu Huang, ayo kita pergi. Dewa perang apaan sih? Tokuma anjing peleheran. Cuma dikibuli beberapa kata sama gue aja udah percaya. Nanti kalau gue nemu orang yang lebih berkuasa, gue bikin kamu mati mengenaskan. Cendong. Kamu ingkar janji. Dulu, bukannya kamu juga bohongin Ah Kiang seperti ini? Takdir tidak meminjam tangan, kedatangannya ada ukurannya. Ini adalah takdirmu. Ah Kiang, ini semua makanan favoritmu. Di alam baka, kau bisa beristirahat dengan tenang. Ah Kiang, tunggu aku kembali. Tak peduli tubuh ini tertempah debu, satu sapu senja mengantar kepergian sahabat. Membungkuk hormat. Darah suci menyirami tanah dunia. Dendam laut mengalir sunyi di malam abadi. Membungkuk hormat kedua kali. Langit penuh penyesalan, kapan terobati, sayangnya pahlawan tak hidup abadi. Membungkuk hormat ketiga kali. Semoga almarhum beristirahat dengan damai. Pemimpin kuil, ada situasi. Ada APA? Kuburan bilang, Ah Kiang tidak bisa dimakamkan. Ah Kiang bahkan tidak punya kartu identitas. Tidak punya orang tua, tidak punya nama, tidak punya marga. Makam pun tidak berani menerima orang seperti ini. Semua informasi tentang Ah Kiang telah dihapus oleh keluarga Yumen. Lalu bagaimana membuktikan identitasnya? Mungkin masih ada satu cara. Aku menyelidiki, setelah Ah Kiang diam-diam diusir dari keluarga Yumen, dia dikirim ke balai lelang Jiuzhou. Baru setelah itu dia mulai menggelandang. Balai lelang Jiuzhou? Benar, balai lelang Jiuzhou ini dipimpin oleh seorang dermawan. Orang ini terkenal di seluruh Daxia. Reputasinya sangat baik. Banyak orang datang karena namanya. Coba lihat. Jangan pukul lagi. Tuan Muda Yu, aku sedang menebus dosamu, tahu. Kamu harus berterima kasih padaku. Dibuat dengan penuh ketelitian, tulisan yang bagus, hahaha. Anling Shengging setiap tahun mengadakan acara amal lelang. Secara nominal,
semua uang hasilnya akan disumbangkan. Tapi sebenarnya tidak tahu kemana alirannya. Aku curiga, luka lama di tubuh Akiang terjadi di balai lelang Jiuso ini. Han Lin Sheng, darahmu akan kubayar dengan darah. Pemampang istana. Ini dari Long Sihai untuk Anda. Kartu hitam eksklusif tertinggi. Jumlahnya ratusan miliar. Bisa Anda gunakan. Baiklah, dia kakak perhatian. Pemampang istana. Perlu aku kirim orang untuk menggempur tempat ini langsung? Tidak perlu. Bukankah dia paling suka reputasi? Maka aku akan hancurkan reputasinya, lenyapkan moralnya, biarkan dunia tahu wajah aslinya. Aku akan membuatnya jatuh dan hancur. Untuk menebus dosa Akiang. Istri direktur sakit kritis. Sekarang sedang dirawat intensif di rumah sakit. Apa? Kenapa justru sekarang? Urusan orang penting itu juga tidak bisa ditunda. Nyawa seseorang dipertaruhkan. Kupikir orang penting itu akan mengerti. Ayah, ada apa? Kamu datang tepat waktu. Nenekmu sakit kritis. Aku harus ke sana. Apa? Nenek kenapa? Kamu gantikan aku ke balai lelang Jiuso. Di sana ada seorang tokoh penting. Kamu harus menjamunya dengan baik untukku. Apapun permintaannya. Bahkan jika itu nyawamu. Kamu harus patuh tanpa syarat. Mengerti? Serahkan saja padaku. Ayah, cepat ke rumah sakit. Anak baik, ayo pergi. Jarang melihat ayah begitu serius. Sepertinya orang penting itu pasti luar biasa. Aku harus tunjukkan performa terbaik. Han Lin Sheng, filantropis terkenal yang sering dibicarakan. Inika Orangyang Gayamak Sud. Orang penting, sepertinya ayah ingin sebelum pensiun, berbuat baik untuk mengumpulkan pahala. Aku harus menyelesaikan ini dengan sempurna untuknya. Xiaolu. Ai Greco. Ingat baik-baik saat di luar. Ashui. Kamu jalan gak lihat-lihat ya? Sial banget. Kan kamu yang nabrak aku. Siapa sih yang gak lihat jalan? Berani-beraninya kamu membantah. Kamu tahu tuan muda saya siapa? Xiao Liu, kalau di luar harus rendah hati. Saya adalah anak direktur Bank Sihai. Hal ini, bisa sampai mereka tahu? Baik, tuan muda. Nak, lain kali hati-hati. Baju Armani gue ini, dijual kamu juga gak bakal mampu beli. Ayo pergi. Master Hon Detong. Master Hon. Master Hon. Master Hon. Masteran. Wah, luar biasa. Pamerannya bahkan lebih mewah daripada bintang film besar. Basa-basi. Dia adalah filantropis paling terkenal di Daxia. Setiap tahun donasinya puluhan miliar. Banyak selebriti dan orang berkuasa ingin menumpang ketenaran namanya, tapi nggak ada jalannya. Setiap tahun nyumbang ratusan miliar. Aku nggak percaya. Di dunia ini ternyata ada orang yang tidak mementingkan diri sendiri sampai segitunya. Kamu nggak ngerti. Ketika kekayaan terkumpul sampai Jean la terre tentue. Itu cuma angka. Oh, ngerti. Ternyata orang kaya itu cuma iseng aja. Hari ini adalah lelang amal tahunan dari rumah lelang kami. Semua hasilnya akan disumbangkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Master Han benar-benar mulia. Kita semua harus menjadikan Anda panutan. Aku nggak percaya. Kamu bisa sebaik itu? Dasar pengemis, berani-beraninya meragukan Master Han. Master Han sangat mulia. Setiap tahun dia menolong puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Kamu siapa? Berani-beraninya berbuat onar di sini. Pengemis sialan ini lagi. Berani-beraninya berbua onar di sini. Gak mau hidup lagi. Ya? Dongaria, Master Han Bekati. Tapi hatiku gak selembut itu. Hari ini aku harus mematahkan kakimu yang brengsek ini. Barusan kamu bilang, kamu anaknya Long Sihai. YK. Kok kamu tahu siapa aku? Sekarang takut. Ya, aku kasih tahu. Sudah terlambat. Gak ada obat penyesalan. Long Sihai nyuruh kamu datang. Nggak dikasih tahu harus ngapain? Dibilangin. Kok, katanya. Temanin seorang tokoh besar. Nangani urusan penting. Terus gimana kamu tahu? Siapa tokoh besarnya? Semua orang yang ada di sini. Selain yang kayak Master Han. Bosan. Siapa lagi yang bisa dibilang tokoh besar? Tak disangka, Long Sihai jago seumur hidup. Tapi punya anak sampah kayak kamu. Baiklah, hari ini,
Aku akan gantikan bapakmu, memberimu pelajaran yang baik. Berani menghina, Young Master Long kami. Percaya nggak? Aku gebuk kamu pakai bata emas, sampai mati. Master, kita cuma diam saja, apa nggak baik ya? Di sini banyak yang lihat. Masuk akal, cegat mereka, di sini nggak boleh ada darah. Baik. Kalian berdua, di sini dilarang berkelahi. Wajar kalau bapak ini punya keraguan, tapi aku yakin dia akan segera mengerti. Semua yang kulakukan adalah untuk amal. Melihat wajah Master Han, aku kasih kamu hidup anjingmu. Kamu berdoa saja, jangan sampai ketemu aku di luar. Nanti kubunuh kamu. Lelang dimulai secara resmi. Ini adalah karya kaligrafi Master Han. Harga awal lelang 10.000 yuan. Wah, ini tulisan tangan langsung Master Han, luar biasa. Kalau bisa mengoleksi karya tulisnya, pasti bisa membawa berkah bagi keturunan. Saya tawar 100.000. Saya tawar 1 juta. Uangnya itu mending ditabung buat beli peti mati saja. Jangan keluar mempermalukan diri. Mon enfant, Feng Shui, Master Han. Masih pelit banget. Saya tawar 10 juta. Hei, bukannya kamu mau ngajarin aku? Ayo, kasih tawaran. Tenang, Tuan Long, bapak ini pasti sangat sulit keadaannya. Kita harus mengerti sedikit. Iya juga, lihat penampilannya yang kekurangan uang. Di kantongnya mungkin gak ada uang sepeser pun. Wahahaha. Tonang, Akiang, Catalan ini pasti akan kebantu kamu perjuangkan. Saya tawar 100 juta. Apa? 100 juta. Bahkan kalau kau dibunuh, dan semua organ tubuhmu dijual, tetap tidak akan seharga itu. Bapak, kalau tawaran terlalu tinggi, harus ada verifikasi dana. Bapak, semua orang ingin menjaga gengsi, itu wajar. Tapi kalau cuma pura-pura kaya, lalu ketahuan di depan banyak orang, gengsimu malah akan hilang. Kalau kau berhenti sekarang, aku jamin, tidak akan ada yang menyusahkanmu. Ngapain Pak bicara panjang lebar dengan orang seperti ini? Langsung usir saja dia. Bangsat seperti dia, seharusnya ditabrak mobil sampai mati. Silakan periksa saja. Saldo cukup. Apa? Dia benar-benar punya 100 juta? Bapak, saldo cukup. Bapak bisa lanjut ikut lelang. Tuan muda, ini kayaknya kartu hitam kita. Aneh, kartu mana? Ah, aku tahu, kau pencuri. Itu jelas-jelas kartuku. Kamu bilang kartu ini milikmu? Bisa buktiin? Nggak perlu bukti. Cuma karena kamu cuma pengemis. Nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Aku kasih tahu ya, ini kartu hitam Bang Sihai. Limitnya puluhan miliar. Mending kamu kembalikan sekarang juga. Terus sama Long Shell kami. Minta maaf sambil menyajikan teh. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatin. Kalau enggak, apa yang bakal terjadi? Aku nggak berani bayangin. Pak, kalau memang Anda yang nemuin, tolong dikembalikan. Balai lelang kami akan jamin. Keselamatan Anda akan dijamin. Barang yang aku mau, banyak orang berebutan mau ngasih, nggak perlu nyuri. Oke, nggak kapok sampai babak belur ya. Sekarang kita cek rekaman CCTV, biar semua orang lihat, kalau emang kamu yang nyuri. Aku bakal bikin kamu berlutut. Dan minta maaf sama aku. Terus aku serahkan kamu ke badan penegak hukum. Di penjara seumur hidup. Bikin kamu nggak bisa bangkit lagi selamanya. Silakan periksa, aku nggak bersalah. Aku temani sampai akhir. Nona Liu, tolong ya. Nona Liu, perlihatkan ke semua orang. kebenarannya. Long Shao, sebaiknya Anda lihat sendiri videonya. Long Shao, kartu Anda jatuh. Long Shao, ini beneran kartu kita. Biar aku lihat. Aneh ya, beneran. Kalau ini kartu kita, berarti kartu yang di tangannya itu juga asli dong. Jangan-jangan bos, nyari orang penting itu dia ya? Nggak mungkin. Di seluruh Dacia, yang punya kartu hitam, nggak sampai 5 orang. Klien-klien ayah aku kenal semua. Nggak ada orang kaya Elo. Walaupun bukan nyuri dari kita. Bisa jadi nyuri dari orang lain. Siapapun pemiliknya, bukan level yang bisa dilawan. Sama pengemis kecil kayak dia, biarin aja dia foya-foya. Nanti kalau pemilik aslinya datang, dia bakal mati dengan tragis. Tuan muda,
Memang lisa juga ya Anda. Dasar mulutku sialan. Maksudku, Anda memang cerdik. Harry ini bukan cuma bantu Master Han. Lelang dengan sukses, tapi juga bantu Ban nemuin kartu hitam yang hilang. Prestasi sebesar ini, Kalau ayah tahu. pasti sangat puas. Siapa tahu, dia senang sampai mau warisin hartanya ke aku. Wah, mikirinnya jadi semangat nih. Silakan lanjutkan penawarannya. 500 juta. 500 juta 100. 1 milliard. Milliard Ceratus. Lo cari masalah ya? Setiap kali tu m'en Baceratus. Ada aturan yang bilang, harus nambah 100 juta setiap kali? Rumah lelang kami menganut prinsip amal sukarela. Jadi tidak ada kenaikan minimum. Kalau gitu, caraku nggak salah dong. Oke, mau main-main ya? Aku temani sampai habis. Aku tawar 10 miliar. Limit setiap kartu hitam adalah 10 miliar, ditambah dengan ini di tanganku. Rolls-Royce Bernile Ratus en juta. Gimana caranya lo menangin aku? Aku tawar 10,1 miliar. Nggak mungkin, limit kartu hitam cuma 10 miliar. Sisa 100 juta dari mana? Maaf, limit kartu ini 100 miliar. Omong kosong. Di seluruh Dacia, yang bisa punya kartu hitam 100 miliar. Cuma direktur kita. Berani-beraninya lo bilang, kartu yang lo pegang itu adalah kartu hitam khusus direktur? Benar atau tidak? Coba verifikasi saja. Transaksi berhasil. Benar-benar berhasil. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kartu hitam 100 miliar. Cuma ayahku yang berhak punya. Masa iya dia punya? Aku tahu. Pasti lo nekat banget. Sampai berani nyuri dari ayahku. Tunggu aja. Aku telepon ayahku sekarang. Biar dia yang menghukum lo. Halo, ayah. Ada masalah di rumah lelang. Cepat ke sini. Baik, tunggu saja. Aku segera ke sana. Ingat baik-baik. Jangan sampai menyinggung orang penting itu. Kalau dia suruh ke timur, jangan sekali-kali ke barat. Cepat, siapkan mobil sekarang juga ke balai lelang Jiuzho. Siap. Aku sudah beritahu ayahku. Ayahku adalah orang terkaya di Daxia. Berdiri di puncak kekuasaan. Sekarang dia punya setidaknya 9 cara untuk membunuhmu. Sans bilan Kara. Ini masalah besar. Bahkan orang terkaya sampai terganggu. Bagus, aku tunggu dia. Berani sekali. Lia Saja Bagaimana Komatinanti. Nona Liu, silakan lanjutkan. Selamat kepada tuan ini, mendapatkan karya tulis Master Han. Young, tenang saja, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menginjak-injak harga dirimu. Kau berani membakar karya tulis Master Han. Dosa. Ini benar-benar dosa. Membuang-buang barang berharga. Kuakan Kena Kutu Kononji. Kuma Satalokizen Kan, aku akan ganti dengan yang baru. Kau gila. Kau berani menghina Master Han. Honlin Sheng, hari ini akan kuperlihatkan pada dunia, di balik permukaanmu yang munafik itu, betapa kotor dan menjijikannya dirimu. Kuaka berubah. Ini langit sedang marah. Dialah yang tidak menghormati Master Han, sampai mengganggu langit biru. Kau mau mati? Jangan ganggu kami. Kau tidak berbuat baik, sekarang ajalmu tiba. Pergi dari sini. Pergi. Tidak, ini bukan suara guntur yang sebenarnya. Oh begitu rupanya, Verdasta Dan Menepau. Aku akan pergi mendoakan kalian. Tunggu sebentar. Anak brengsek itu asalnya dari mana sih? Bagaimana bisa punya banyak uang seperti itu? Sudah kusuruh orang periksa, tidak ada informasi. Jangan biarkan dia mengacau lagi. Panggil Wu Taihua kembali. Beri anaknya obat. Temanin kita main sandiwara. Tapi anaknya sakit parah. Takutnya tidak tahan diganggu. Kalau mati ya mati. Siapa suruh dia bodoh begitu? Tidak tahu harus periksa ke dokter. Baiklah. Tunggu. Aku lagi kesal banget nih. Saya sudah mendoakan kalian semua. Saya percaya ketulusan kalian pasti akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Master Han benar-benar berjasa besar. Sampai ke langit. Sekarang siapa yang berani meragukan Master Han?
Kalau aku jadi kamu, aku akan berlutut dan minta maaf pada Master Han. Membungkuk untuk menghapus dosamu. Kamu suka sekali membungkuk, ya? Kalau gitu, bungkuk saja. Baik, baik. Kalau manusia tidak menghukummu, langit yang akan menghukummu. Lihat saja sampai kapan kamu bisa bertingkah. Nona Liu, silakan lanjutkan. Mari kita persembahan koleksi kedua. Yang ini adalah cimat keselamatan. Yang telah diberkati sendiri oleh Master Han. Ini barang bagus, lo? Sudah diberkati oleh Master Han. Pasti dilindungi dewa. Harga awal 1.000. Silicon Chawar. Master Han, Master Han. Master Han, tolong selamatkan anak saya. Dia sudah sekarat. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan, Master. Kalau sakit harus pergi ke rumah sakit. Kenapa harus ke sini? Ini membahayakan nyawa anak. Aku sudah pergi ke banyak rumah sakit. Benar-benar sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sudah tidak ada cara lain. Dokter saja tidak bisa menyelamatkannya. Kamu masih berharap dukun bisa menyelamatkannya? Kasihan sekali hati orang tua di dunia ini. Beraninya kamu bicara seenaknya di sini. Kamu tidak punya ibu? Betul. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kalian memang sangat bodoh. Kalau begitu, aku akan memberinya kesempatan. Ibu, aku kenapa? Dia sadar, benar-benar sadar. Ini benar-benar mukjizat. Master, Anda adalah penyelamat mulia, Master. Semua karena ketulusan hatimu sendiri, yang membuat Tuhan tersentuh. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Kalau ini bukan mukjizat, lalu apa yang disebut mukjizat? Penyakit anak ini sama sekali belum sembuh. Air yang diminum tadi ada obatnya. Makanya dia sempat sadar sebentar. Omong kosong. Kamu bukan dokter. Beraninya kamu bicara sembarangan di sini. Puluhan pasang mata kami menyaksikannya. Mukjizat yang menyelamatkan anak ini. Kurasa meskipun kamu mati, mulutmu tetap keras. Nak, bangunlah, nak. Pasti kamu meragukan dewa sehingga membuat marah Tuhan, menyebabkan anakku celaka. Kamu benar-benar merusak hidup orang. Anak kecil itu sampai mati karena kamu. Dia baru 5 tahun, dia cuma anak kecil. Apa salahnya dia? Kalau sampai ada apa-apa dengannya, kamu yang jadi biang keladinya. Orang yang tak terselamatkan oleh surga, akan kuselamatkan. Ibu, aku sudah tidak sakit lagi, aku sembuh. Anakku, syukurlah. Lihat, di dunia ini, hanya manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mana ada dewa? Mungkinkah? Mungkinkah kita yang salah? Aku tahu, pasti karena ketulusanku dan doa Master yang menyentuh langit. Master, Anda adalah penyelamatku. Cepat, bersujud pada Master. Terima kasih, Master. Ini semua berkat Tuhan ini. Silakan bangun. Tidak, Master, pasti doa Anda lah yang menyentuh langit. Master, aku akan menyumbangkan semua uangku untuk mengumpulkan pahala bagi anakku, agar dia berumur panjang, sehat dan kuat. Aku juga mau. Master. Aku juga, Master. Master. Master, kasih aku kesempatan berbuat baik. Master. Master Q. Aku juga mau. Master. Master. Master, semua tabunganku akan kuberikan. Kalian semua gila ya? Orangnya aku yang selamatkan. Apa hubungannya dengan dia? Kau juga orang yang berbakat. Bagaimana kalau ikut aku? Baik itu kekayaan dan kemewahan, maupun kekuasaan tertinggi, semua bisa kuberikan padamu. Kalau aku mau nama atau uang, bisa kudapat dengan mudah. Ngapain minta bantuan orang lain? Para tokoh masyarakat yang hadir di sini, masing-masing bernilai miliaran. Kekayaan mereka jika digabungkan, kekayaannya setara dengan negara. Kekayaanmu berapa? Bisa berapa banyak sih? Bagaimana bisa mengguncang? Bocah, tunggu ayahku sampai. Itu artinya rezeki nomplok yang luar biasa. Cukup untuk beli nyawamu 10 kali. Long si hai mau datang? Bagus, kalau gitu aku tunggu dia. Berlutut di depanku. Mengaku bersalah padaku. Memberiku penjelasan. Kok bisa punya anak pengecut kayak kamu? Kamu berani suruh ayahku sujud padamu? Gak mau hidup lagi. Ya, bahkan keluarga Yumen yang terhormat itu juga menghormati ayahku sebagai tamu kehormatan. Kamu cuma pengemis busuk. Taruhan 10 kehidupanmu pun gak cukup. Ayahku melirikmu saja. Cepat turun dari sana, bersujud dan minta maaf pada yang master kami. Sepertinya kalian masih belum menyesal. Kalau begitu, aku akan tunggu Long si hai datang untuk mengakamku. Aku mau lihat bagaimana dia akan mengadiliku. Dia datang.
Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Ini bukan Direktur Long. Ini seorang wanita. Wajahnya terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Pemimpin istana, saya menemukan beberapa hal. Silakan Anda lihat. Abion Kalikukin, jangan mendekat. Semakin kau melawan, semakin aku senang. Master, minum air. Aduh. Ah. Jangan ganggu King King. Bocah sialan, kau cari mati, orang-orang. Tahan dia untukku. Hentikan. Aduh. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku mau. Dasar idiot sialan, bahkan ayah kandungmu sendiri sudah meninggalkanmu. Aku yang membiarkanmu hidup sampai hari ini. Berani melawan aku, cari mati. Kau suka dia, iya? Baiklah. Aku akan membuatmu membuka mata dan melihat bagaimana aku mempermainkannya hari ini. King King. Jangan. King King. Ah, King King. King King. Ah. Ah. King King. Bocah brengsek, aku yang nikmatin buat kamu. Kamu harusnya berterima kasih padaku. Lepasin dia. King King. Jangan nangis. Jangan nangis, King King. Oke, ngerti. Ambil ginjalnya, ada orang penting yang butuh. Siap. Ayo pergi. Kalian mau ngapain? Minggir. King King. Kalian ngapain? Lepasin dia. Dasar binatang berkedok manusia. Kamu berani-beraninya perlakukan Akiang seperti ini. Akiang? Siapa Akiang? Kamu berani bilang tidak kenal dia? Kenal atau tidak, urusanmu apa? Kamu siapa? Berani-beraninya melawanku. Dengar ya, aku punya orang penting yang melindungiku dari belakang. Kalau berani macam-macam, kamu akan mati dengan menyedihkan. Dia di mana? Sekarang gimana keadaannya? Akiang, dia sudah meninggal. Meninggal? Bukannya kamu janji padaku. Asal aku nurut sama kamu, kamu akan biarin dia hidup? Kamu bohong padaku. Cuma orang bodoh aja kok. Aku udah nafkahin dia bertahun-tahun. Ambil satu ginjalnya nggak berlebihan, kan? Lagi pula, aku ambil buat nyelamatin orang. Itu juga termasuk berbuat baik. Dia harusnya berterima kasih padaku, bukan aku. Kalian semua akan mati di pinggir jalan. Masih berani berkelit. Selama ini, berapa banyak orang yang sudah kamu bunuh? Membunuhmu adalah perbuatan terbaik yang bisa dilakukan. Berani-beraninya menyentuh Master Han, lewati mayatku dulu, Master Han jasanya tak terhingga. Kalian Samuel lihat hari. Orang ini kejahatannya tak terampuni. Kau masih membelanya? Benar, semua orang tahu, video bisa dipalsukan. Kau bawa video yang asal-usulnya tidak jelas. Lalu mau membunuh Master Han? Sungguh konyol. Kami takkan membiarkanmu berhasil. Kalau berani, bunuh saja kami semua. Mau menyentuh Master Han? Lewatilah mayat kami dulu. Kurasa kalian sudah terlalu jauh terjerumus. Hati Buddha melihat Buddha, hati iblis melihat iblis. Kau bilang mereka yang terjerumus, padahal kau sendiri yang punya masalah batin. Master Han benar. Kau si penghina dewa ini, kau yang sudah terlalu jauh terjerumus. Buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Orang suci dalam pandangan kalian, sebenarnya seperti apa sampahnya? Tidak mungkin, karena pejabat kekurangan kornea mata. Adikku jadi buta. Adikku yang malang, ternyata dijualmu jadi budak. Kau sudah tahu sejak awal anakku, tidak bisa disembuhkan. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Hitam di atas putih, jelas-jelas tertulis. Dermawan besar dalam pandanganmu. Kenyataannya adalah sampah masyarakat yang sudah melakukan segala kejahatan, dan tak punya hati nurani.
Guru, ini beneran? Jangan kalian tertipu sama dia, gue orang baik. Aku bisa buktikan. Semua dokumen ini asli. Bahkan Putri Suci juga bilang gitu. Berarti, ini memang benar. Lucu banget, kita udah dibodohi selama ini. Sungguh keterlaluan. Jangan mendekat, kalian jangan mendekat. Xiao King, kamu harus selamatkan aku. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Uang yang dikeluarin juga nggak sedikit. Berani-beraninya sentuh aku, kalau ganggu orang penting di belakangku. Kalian semua bakal mati mengenaskan. Nah, sekarang takut kan? Cepat bawa gue ke rumah sakit. Cepat sujud minta maaf ke gue. Kalau enggak, saat orang penting di belakangku turun tangan. Yang cowok dikirim ke Afrika buat kerja paksa. Yang cewek dikirim ke rumah pelacuran. Mati mengenaskan. Kamu tidak takut dengan orang penting di belakangku? Orang penting yang kamu maksud sudah kebunuh. Beberapa hari ini, karena hujan deras, rumput di atas kuburannya sudah tumbuh setinggi 1 meter. Tidak mungkin, dia adalah ketua gerbang giok. Orang kedua setelah yang tertinggi, di atas ribuan orang. Tidak mungkin. Kamu bukan hanya mencuri kartu hitam eksklusif dari Bank Sihai kami, tapi juga membunuh Master Han. Tunggu sampai ayahku datang. Ayah. Sudah kuduga tidak bisa mengandalkan. Kamu, anak pemboros ini. Long Sihai, kamu benar-benar punya anak yang hebat. Long Sihai memberi hormat kepada pemimpin kuil. Mohon ampun, pemimpin kuil. Sihai datang terlambat. Ayah, dia adalah pemimpin kuil Dewa Perang. Sujud. Akyang, kamu lihat? Aku sudah membalaskan dendammu. Semua orang yang menyakitimu, sudah kubuat membayar harganya. Akyang, ini semua makanan favoritmu. Jika ada kehidupan berikutnya, kita akan minum bersama lagi. Minum sampai mabuk. Apa rencanamu setelah ini? Sepanjang hidupku, hanya Akyang yang benar-benar baik padaku. Mulai sekarang, aku akan menemaninya di sini. Baik. Kak Dong. Sampai jumpa, Kak Dong. Di kehidupan berikutnya, kita akan menjadi saudara sejati lagi.